Saya menempati Paroki Santo Thomas persisnya kurang lebih pada awal Juni ketika menerima surat keputusan dari uskup. Meskipun surat sebetulnya per Mei, hanya kemudian karena tempat memang pada waktu itu masih dalam pembangunan, maka saya baru bisa masuk kurang lebih pada awal Juni 2018 di Pastoran Santo Thomas. Selama saya menempati pastoran di Santo Thomas, memang pada waktu itu masih berjalan proses pembangunan. Masih banyak debu, masih banyak material yang memang belum beres. Memang terkesan ya dengan ruangan yang ada sebetulnya memang luas, hanya memang perlu penataan yang lebih lanjut, sehingga memang awal-awal terkesan agak sempit, agak begitu banyak barang yang menumpuk yang mestinya bisa dibereskan dengan baik dan bisa terasa lebih longgar lagi. Kenangan khusus di pastoran selama tinggal di Paroki Santo Thomas secara khusus memang tidak ada. Hanya memang beberapa kali kalau naik ke atas itu memang terasa tinggi gitu ya, karena posisi atau konstruksi tangga itu memang agak curam gitu. Tetapi ya lumayan hitung-hitungnya untuk olahraga kan, sehingga tetap bisa terjaga kondisi kesehatan. Ketika mendapatkan tugas, memang kami melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh teman-teman pendahulu, meneruskan penyelesaian proses renovasi gereja maupun juga pastoran. Hal yang terakhir pada proses tersebut adalah renovasi pastoran, sehingga pastoran dibuat sedemikian rupa supaya lega, memiliki kapasitas yang memadai, baik untuk romo-romo yang akan tinggal maupun juga untuk aktivitas di dalam pastoran, sehingga harapannya siapapun romo yang bertugas merasa menjadi lebih nyaman, dan juga memenuhi kebutuhan atau juga mungkin kerinduan umat. Juga telah disediakan adanya ruang adorasi yang sudah diberkati pada waktu itu oleh Bapak Uskup Monsignor Pascalis di Paroki Santo Thomas. Semoga hal ini juga menjadi cara bagi umat untuk semakin mengembangkan kehidupan rohani dengan beradorasi datang kepada Sakramen Maha Kudus. Ya, hampir kurang lebih 2,5 tahun memang fokus perhatian lebih banyak tercurah pada penyelesaian pembangunan fisik ya, sehingga hal-hal yang lain mungkin barangkali sempat terabaikan atau tidak terlalu mendapatkan perhatian dengan baik. Tetapi bukan berarti hal-hal yang lain itu tidak dilayani ya. Karena pada umumnya adalah pelayanan sakramen itu harus tetap berjalan, sehingga memang masih banyak harapan tentu saja bagaimana kemudian mengembangkan hidup persekutuan umat, mengembangkan dinamika yang berjalan sehingga Paroki Santo Thomas
senantiasa dan terus dapat bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik melalui kegiatan maupun juga kelompok kategorial yang sudah dianimasi oleh setiap seksi yang ada di Dewan Pastoral Paroki. Hal-hal yang masih perlu dipikirkan, dilaksanakan di Paroki Santo Thomas tentu karena bangunan sudah ada dengan fasilitas dan prasarana yang memadai. Saya kira hal yang terpenting adalah soal perawatan, pemeliharaan yang baik sehingga memang dapat terjaga prasarana itu, sehingga memang membutuhkan konsistensi untuk menangani hal tersebut. Tentu dalam arti ini bagian rumah tangga, bagian pemeliharaan dapat menjalankan dengan baik apa yang sudah dimulai itu. Tentu nanti dalam arahan dan bimbingan dari pastor paroki yang sudah ada. Dan saya juga berterima kasih kepada para karyawan yang selama ini menemani saya, membantu saya dalam kegiatan di Santo Thomas. Tentu dalam pekerjaan keseharian mereka sungguh luar biasa. Dan ya cukup menyenangkan bersama dengan mereka, ya, membantu ketika membersihkan, merawat, menanam hal-hal yang semakin memperindah lingkungan di Paroki Santo Thomas. Semoga kalian tetap bisa bekerja dengan baik, merawat, memelihara, bekerja dengan kesungguhan hati dan semangat yang luar biasa. Ya, ketika melayani dua tempat ini, Paroki Santo Thomas dan juga Kuasi Paroki Bunda Maria Ratu, memang untuk Kuasi belum memiliki pastoran secara permanen. Artinya selama beberapa waktu mengontrak di salah satu perumahan di Sukatani. Nah, atas rahmat Tuhan, ya akhirnya paroki atau Kuasi Paroki Bunda Maria Ratu memiliki pastoran yang kemudian disiapkan dengan daya upaya seluruh umat. Kita bersinergi, bergotong royong untuk kemudian membeli, kemudian juga merenovasi pastoran tersebut sehingga menjadi tempat yang harapannya layak dan baik untuk ditinggali oleh imam yang bertugas di situ. Dan ketika mendapatkan surat tugas yang baru dari Bapak Uskup, saya bertugas di Kuasi Paroki Bunda Maria Ratu. Sehingga dengan adanya pastoran ini dan juga dengan nantinya diresmikan menjadi paroki, harapannya persekutuan umat di tempat ini akan lebih semakin terbangun ketika ada gembala yang memang hadir bersama berjalan di tempat ini untuk mengembangkannya bersama-sama. Tentu harapan-harapan yang lain akan banyak sekali dan akan menjadi satu semangat yang baru untuk kita semua bersama dengan umat di Sukatani ini untuk lebih bergerak, lebih bersinergi satu dengan yang lain. Tentu ya karena memang secara geografi, secara tata letak masih begitu banyak kemungkinan umat di sini akan berkembang dengan lebih baik. Tentu catatan pada awal adalah pada masa-masa ini umat di Sukatani menata diri, berbenah diri dengan lahan, dengan sarana yang sudah ada untuk diperbaiki menjadi tempat yang layak. Saya kira demikian. Terima kasih.